Dan sore hari ini kita akan mengambil tema harta, anak, dan istri sebagai ujian. Sebelum kita memasuki materi pada sore hari ini, mari kita sapa beliau Pak Kiai Fathur Rahman. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Kiai? Ya, alhamdulillah. Agak sedikit flu Pak Ustadz Solihin ya. Moga cepat sembuh. Amin amin. Mungkin mulai masanya Pak ya. Iya, cuacanya sedang ada perubahan. Ada perubahan ya. Termasuk mungkin juga karena daya tahan tubuh menurun. Daya tahan tubuh menurun jadi ya. agak flu ya. Pak Kiai, pada kesempatan kali ini kita mendapatkan mengambil tema harta, anak, dan istri sebagai ujian. Ya, kita ketahui bersama aktivitas kita tiap hari mencari harta ya Pak Kiai. Tidak ada orang yang tidak mencari harta. Kemudian anak, orang yang sudah berkeluarga pasti ingin punya anak. Kemana-mana kadang-kadang yang belum dikaruniai anak ikhtiar untuk bagaimana bisa punya putra, punya anak. Ya. Kemudian juga yang belum punya istri, belum punya suami ya, berupaya untuk mempunyai pasangan hidup, punya istri, punya suami. Betul. Nah, yang kita cari, yang kita upayakan kok menjadi ujian ini, penjelasannya bagaimana nih Pak Kiai, monggo? Iya, baik. Pemirsa Rati TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Solihin tentang tema kita pada sore hari ini terkait dengan harta, anak, dan istri adalah sebuah ujian. Namun sebelum kita bahas ke sana tentang masalah ujian, dalam beberapa ayat dalam Al-Quran dengan surat yang berbeda, dalam surat Al-Munafikun ayat 9, surat Al-Kahfi, termasuk juga surat Tahobun, ini semuanya berbicara tentang masalah anak, harta, dan istri. Dalam surat Al-Kahfi, kalau tidak salah ayat 41, kalau tidak salah, saya agak lupa, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Al-malu utawi bondo, wal banu dan anak, iku zinatul hayatid dunya, jadi pepaes, kesenangan atau perhiasan hidup di dunia. Jadi semua orang itu pastilah mencintai harta dan anak. Nah, harta dalam bahasa Arab kan dikatakan al-malu, harta benda al-malu. Itu karena dikatakan mal karena al-insan yumalu ilaihi. Manusia itu memang diberikan watak untuk condong ke harta. Jadi tidak ada orang yang tidak cinta harta. Memang diwatak seperti itu sehingga dia dinamakan al-mal karena manusia condong kepada harta. Dan juga tidak ada orang tua yang tidak mencintai anaknya. Sebagaimana yang tadi disampaikan dalam pengantar, bagaimana orang tua yang belum mempunyai, orang yang sudah berumah tangga tapi belum dikaruniai keturunan. Jadi tapi di balik kesenangan itu tersimpan sebuah bahaya. Dalam sebuah kesenangan ada bahaya. Semakin banyak kesenangan atau semakin tinggi tingkat frekuensinya atau ya kuantitas dan kualitas cintanya terhadap harta dan anak, itu menyimpan bahaya. Karena apa? Kecenderungan orang itu
kalau sedang mencintai sesuatu, menyenangi sesuatu, dia akan melupakan sesuatu yang lain. Terlena. Terlena, ya. Seperti lagunya Evita Mala, terlena. Kalau kita amat-amati ya, orang yang sedang bermain burung dara, dia itu sangat senang dengan permainannya. Ya apa sajalah, tidak hanya burung dara, apa saja. Sebuah permainan yang menyenangkan itu akan melalaikan sisi-sisi yang lain. Termasuk waktunya pun tidak terasa. Maka termasuk orang yang berpuasa, kalau orang itu memang senang, cinta dengan puasa, nggak terasa, waktu terasa pendek. Tapi coba anak kecil, karena dia belum tahu apa itu puasa, baru jam 10 sudah ingin makan, makanya ada puasa bedugan, puasa ting-ting, rasanya itu waktunya panjang. Tapi orang yang mencintai sesuatu, bahkan terlalu mencintai, itu akan berdampak melalaikan pada sesuatu yang lain. Nah, disinilah ada satu bahaya yang mengancam pada kita semuanya. Sehingga dalam surat Al-Munafikun ayat 9, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah famay ya'mal dzalika faulaika humul khosirun. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhi, janganlah melalaikan, kum, kepada kamu semua. Apa yang melalaikan? Amwalukum, harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu, an zikrillah, dari ingat kepada Allah. Lah, makna zikrullah ada beberapa, banyak pendapat. Dalam kitab tafsir disebutkan banyak pendapat. Apa sih maknanya zikrullah? Harta dan anak jangan melalaikan kalian semua dari zikrullah. Zikrullah ada yang memaknai semua perintah Allah yang wajib. Semua. Ada yang memaknai hanya sebatas sholat wajib. Jadi zikrullah maknanya sholat wajib. Ada yang memaknai zikrullah adalah jihad. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat lain yang menurut pemahaman kami tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, karena jihad itu ya perintah, terus apalagi sholat wajib itu ya perintah. Perintah-perintah yang wajib di luar sholat juga banyak, semuanya perintah. Nah, ini ada pesan yang tersirat di situ dari Allah bahwa seyogianya anak-anak kita dan harta kita yang kita cintai tadi, kami sampaikan di depan, yang menjadi kesenangan kita itu jangan sampai menjadikan kita lalai dari Allah, lalai dari beribadah pada Allah, lalai dari akhirat. Nah, sehingga di sini muncul permasalahan baru. Satu sisi semua orang mencintai harta dan anak, satu sisi ada pesan janganlah anak dan hartamu melalaikan. Maka disinilah muncul yang namanya sebuah ujian. Dalam Al-Quran surat Taghabun ayat 9, Bismillahirrahmanirrahim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya sebagian dari innama amwalukum, sesungguhnya harta-hartamu, wa auladukum, dan anak-anakmu itu adalah fitnah, ujian, cobaan. Nah, disinilah ada titik temu. Sehingga satu sisi semua orang mencintai anak dan harta, satu sisi ada perintah agar anak dan harta tidak melalaikan kita dari akhirat, dari ibadah.
maka muncullah sebuah ujian, muncul sebuah cobaan. Bagaimana kita harus bersikap dalam menghadapi harta kita, anak kita, bagaimana kita bersikap dalam mencari harta untuk mencukupi kebutuhan diri kita sendiri maupun untuk mencukupi kebutuhan anak-anak kita termasuk istri kita. Maka disinilah sebuah ujian yang sangat luar biasa beratnya. Banyak contoh, kalau dalam tafsirnya itu jelas bahwa istri anak itu menjadi bahkan dikatakan aduwalakum, musuh bagimu. Di situ diceritakan, dikisahkan, diterangkan dalam tafsir. Saya tadi membaca tafsir Murrah Labid atau tafsir Munir, dan tafsir-tafsir yang lain juga tidak jauh berbeda. Di sana ada sahabat yang mau berhijrah ke Madinah. Otomatis karena hijrah itu pindah tempat dalam rangka melaksanakan perintah Rasulullah atas perintah Allah untuk berhijrah, otomatis dia akan meninggalkan istri dan anak. Nah, istri dan anak itu mengatakan, engkau mau hijrah ke Madinah, lantas engkau mau menitipkan saya dan anak-anak kita ke siapa? Apakah engkau tidak kasihan terhadap kami-kami yang ditinggalkan dengan waktu yang belum jelas, dengan nasib yang belum jelas? Akhirnya orang ini tidak jadi hijrah ke Madinah karena apa? Memprioritaskan istri dan anaknya, mengesampingkan perintah Rasulullah, perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini kan jelas sekali bahwa harta dan anak menjadi ujian cobaan bagi kita, sehingga bagaimanakah kita mensikapi harta kita, mensikapi anak-anak kita, mensikapi istri kita dalam semua aspek. Inilah yang dikatakan ujian, Ustadz Solihin. Ya, tadi pagi sudah menjelaskan bahwasanya harta kemudian anak-anak ya, istri itu adalah hiasan, zinatun ya. Kemudian karena hiasan itu kan pasti menyenangkan. Kemudian dalam ayat lain Allah juga menyebutkan karena menyenangkan itu Allah memberikan peringatan ya. La tulhikum amwalukum an dzikrillah ya. Janganlah anak-anakmu itu, hartamu itu melalaikan dari mengingat Allah. Jadi kesenangan, tapi jangan sampai over ya, melalaikan, sampai tingkat melalaikan. Bahkan kadang menjadi musuh. Jadi bagaimana kita sebagai seorang muslim agar harta kita, anak kita, istri kita atau semua kita tetap menjadi kesenangan, tetap menjadi zina, tetapi yang tidak melalaikan, bahkan mendukung untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini permasalahan yang tidak mudah, apalagi di zaman era teknologi sekarang ini, zaman akhir seperti inilah. Jelaskan yang namanya zaman akan mempengaruhi, mempengaruhi manusianya maksudnya. Apalagi dengan berbagai macam hal-hal yang masuk ya, sehingga ini hidup di akhir-akhir ini memang sulit. Saya sangat mengamati jauh sekali dengan orang-orang yang dulu. Kita harusnya pertama punya orientasi. Orientasi harus kuat. Kita mencari harta, kita punya istri, kita punya anak, kita mau apa? Orientasinya harus keakhiratan, bukan hanya sekedar orientasi keduniaan. Jadi mencari dunia tidak hanya semata-mata dunia, tapi mencari dunia untuk akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah ladang bagi kita untuk akhirat kita. Ini kita harus punya prinsip seperti itu dulu, sehingga ketika kita mau menikah itu menyenangkan. Karena apa? Sebab nepsune niku cocok. Pengantin kuwi cocok.
Mulane kadang-kadang urung mangsane, urung umure mberut njaluk bojo. Banyak kasus bocah cilik bojo. Maka pemerintah, Kementerian Agama dalam hal ini mengatur batas minimal usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan. Sebab apa? Lah kalau belum umur kan dikatakan masih kecil. Dia tidak tahu apa sih tujuan mau nikah. Dia belum tahu, belum paham apa sih tujuan punya anak. Dengan segala resiko yang nanti akan ditanggung. Wong senengane gilayangan, karo panggalan bojo. Harap dimpani apa, tujuannya apa, dia belum tahu. Sehingga ini ada batasan minimal usia pernikahan. Orang yang menikah, niat yang pertama ya niat ibadah, orientasi akhirat. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Athaillah Asy-Syankani dalam kitab Hikam, min alamatin najhi fi nihayah ar-ruju' ila Allah fi bidayah. Faman sohaha fi bidayah najah fi nihayah, bahwa salah satu tanda kebahagiaan. Kebahagiaan ya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Ini adalah ar-ruju' ila Allah fi bidayah. Segala sesuatu yang kita lakukan, kita kembalikan pada Allah, maknanya kita niat ya karena Allah, niat ibadah, orientasi akhirat. Faman sohaha fi bidayah najafiniyaya, maka siapa saja yang berorientasi akhirat, niat ibadah karena Allah, insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Ini yang pertama. Kalau hanya punya mencari istri, mencari suami hanya ingin mendapatkan kesenangan semata, gak akan ketemu dengan kebahagiaan. Hanya kecantikan, ketampanan, harta. Ini tapi kebanyakan dorongannya nikah ini. Tungkahul mar'ah li arbangin. Ya, rata-rata manusia itu menikah karena 4 hal: kecantikan, ketampanan, terus karena harta, karena keturunan. Tetapi kan Rasulullah tetap berpesan, fadfar bidzatidin, pilihlah karena agama, karena akhlak, orientasi akhirat. Taribat yadak, insya Allah bahagia. Karena apa? Dunia ini fana, dunia ini sementara, dunia ini hanya uji coba. Kecantikan, cantikan karena masih muda, 10 tahun, 15 tahun, 50 tahun lagi kecantikan pasti akan hilang. Ketampanan, ya hanya sementara saja ketika muda. Kita dulu waktu SMA ya pasti ya paling enggak ya enggak kalah dengan artis lah Pak Ustaz Solihin. Kan sekarang kita sudah 45, hampir 50 tahun. Pasti semuanya akan berubah. Ya karena memang dunia ini diciptakan pasti berpasang-pasangan. Kalau ada muda, ada tua dan sebagainya, ada baru, ada lama. Ini orientasi yang pertama. Terus ketika kita menikah, pasti ada tanggung jawab. Kita sebagai suami terutama ini, sebagai suami punya tanggung jawab. Lah ini kan kenapa salah satu terjadinya faktor perceraian itu kan diantaranya karena tidak ada tanggung jawab suami. Hanya karena memang niat awalnya saya tidak tahu, ya mungkin kurang bagus, hanya ingin mendapatkan kesenangan saja dan tidak tahu apa itu sebenarnya tujuan daripada pernikahan. Sehingga ketika sudah menikah dia tidak mau tanggung jawab. Nah, setelah itu dia punya anak, kewajiban orang tua terhadap anak itu apa? Jadi tidak hanya sekedar punya anak, tapi setelah kita punya anak, kita mau apa? Kita jadikan semuanya. Nah, terus setelah kita punya anak, punya istri, ada tanggung jawab, nafkah, lahir, batin, pangan, sandang, dan sebagainya, maka harus mencari. Tapi karena orientasinya akhirat, yang mencarinya dengan jalan yang halal. Artinya apa? Ketika anak istri mendesak seorang suami untuk menuruti segala kebutuhannya tapi tidak mampu, ya tetap kita berikan pemahaman kepada anak dan istri kita. Karena apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Kita berikan kesadaran. Jangan sampai karena kecintaan kita pada anak, istri, kita mencari harta dengan cara yang haram. Saya kemarin nonton sinetron SCTV kalau tidak salah, RCTI. Tapi saya melihat ceritanya ada seorang istri yang cantik, suaminya biasalah seperti saya lah, ya biasa, tapi istrinya cantik. Nah, sehingga seseorang yang terlalu mencintai itu biasanya ingin menuruti si istri ini. Karena kecantikannya dia mengatakan, Pak, saya belikan almari es pintu 2, kalau enggak saya pulang ke rumah orang tua. Karena suaminya sangat mencintai tapi enggak mampu, dia mengatakan iya. Dengan cara apa? Ya mbuh ra ngerti.
Akhirnya dia mau hutang kepada juragane. Wingi burungnya utang maning, bingung akhirnya ketemu pesugihan. Lari kepada pesugihan. Mencari kekayaan dengan jalan yang tidak benar. Ini awal dari kecintaan terhadap istri dan anak akan mengakibatkan kita jauh dari akhirat, jauh dari aturan, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantaranya seperti itu. Nah, sehingga dengan demikian maka untuk bagaimana kita mensikapi bahwa anak, istri, harta merupakan sebuah ujian, ya kita harus punya orientasi bahwa harta yang kita cari adalah untuk beribadah. Ibadah tidak hanya sholat, menafkahi istri, menafkahi anak dengan cara yang halal, insya Allah akan berkah. Ini orientasinya orientasi akhirat. Ya kan, Allah memberikan fasilitas dunia kita cari kan sebagai sarana agar kita bisa beribadah. Justru kita gunakan untuk maksiat. Ini yang bertolak belakang. Sampai-sampai melalaikan akhirat, mencari rizki, mencukupi istri dan anak, lalai sholat, tidak meninggalkan sholat. Ketika dia kaya, karena kecintaan terhadap anak istri, dia tidak mau mengeluarkan zakat. Sehingga apa yang disampaikan oleh Rasulullah, innal walada mabkholatun, sesungguhnya anak itu menjadi tempatnya orang menjadi bakhil. Mabkholatun nggon bakhil. Dulu ketika belum punya anak, punya istri, loman. Setelah punya anak, punya istri, etungan. 1000, 2000 benai. Minimal nganggo sangu anake, tuku cilok, tuku apa jajan dan sebagainya. Dia lebih etungan banget. Sebenarnya ketika dia mencari harta untuk kebutuhan anak istri sudah cukup, dia punya kelebihan dan sudah punya kewajiban untuk zakat, tidak mengeluarkan zakatnya karena apa? Untuk masa depan anak, masa depan cucu dan sebagainya. Inilah yang menjadikan kita kita gagal mendapatkan ujian anak, istri dan harta kita. Mungkin itu Pak Solihin. Ya, terima kasih Pak Kiai, menarik sekali. Tapi sayang tidak terasa kita sudah setengah jam. Oh iya, jam 5 ya. Acara Mimbar Islam Latih TV ini Pak Kiai. Jadi intinya bahwasanya agar harta anak dan istri itu yang menjadi ujian bagi kita, tapi kita bisa lulus dalam ujian itu, tidak hanya menjadi kesenangan yang melalaikan. Itu adalah orientasi dan niat kita adalah untuk beribadah, dalam rangka beribadah, sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Latih TV, muslimin wal muslimat rahimakumullah, demikian yang telah disampaikan oleh Bapak Kiai Fathur Rahman. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, dan kita berdua, Bapak Kiai Fathur Rahman dan saya, apabila ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.